Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru, yang mana ini ada hal mungkin teman-teman menjadi sedikit ragu-ragu ya, tapi nanti ada penjelasannya mengenai untuk game internal hari ini, yang mana Bojon Hodap mengatakan agak sedikit hariwang lah, cek bahasa Sunda nama gitu ya, ke Matteo Kochijan, yang mana ya sampai saat ini kehilangan ritme permainan katanya. Nanti kita bahas secara lengkapnya, namun sebelumnya kita coba bahas dulu pertanyaan dari teman-teman Bobotoh yang kemarin mungkin sudah numpuk lagi, yang insya Allah lah kita coba bahas satu persatu. Yang pertama ini masih mengenai untuk satu slot asing teman-teman. Ya, satu slot asing ini kan kita juga sering ngobrol bahwa satu memang penyerang gitu ya. Jadi penyerang ini ada yang dari asing dan dari lokal. Nah, untuk asing ini apakah memang Matheus Pato atau Alexandre Pato gitu, atau sama-sama Pato dari Brazil? Nah, ini saya juga nggak tahu teman-teman, jujur saja, untuk siapa nanti yang dipilih, atau memang tidak kedua-duanya atau ada sosok lain gitu ya. Nanti baru akan kelihatannya 2-3 hari lagi, atau ya maksimal setelah semua pemain berkumpul termasuk Tyran dan juga Gustavo katanya yang akan segera nyusul. Katanya udah memang OTW ya untuk Gustavo ini, tapi kalau Tyran kemungkinan ya paling telat lah datang ke skuad Persib Bandung, karena mungkin ya baru selesai juga liga di Thailand dan juga masih butuh liburan, tiba-tiba harus balik lagi ke Persib. Disiapkan dokumennya ya, jadi mungkin sedikit dikasih kelonggaran, tapi ya mudah-mudahan sampai hari Minggu ini ya semuanya kumpul gitu ya. Minggu ini semuanya kumpul. Untuk yang pemain baru lagi tadi balik lagi, apakah memang salah satu dari Matheus Pato atau Alexandre Pato yang direkrut Persib Bandung, ini masih perlu konfirmasi. Namun ya dalam 3 hari katanya sudah ada kejelasan teman-teman, atau ya kita tunggu sajalah untuk resminya. Tapi nanti biasanya suka ada bisikan nih kalau memang sudah deal. Nah, kalau sudah deal berarti sosoknya sudah ada, namun kita tinggal cari tahu siapa. Tapi kalau sekarang belum ada yang deal katanya, jadi ya kita tunggu dulu sampai deal dulu saja. Jadi kalau sudah deal baru kita cari tahu dari mananya gitu ya. Nah, ini juga menyangkut kalau untuk Alexandre Pato yang sudah memang selalu ditanyakan itu ya, apakah benar. Nah, ini satu lagi, kalau untuk hitung-hitungan tentu ya Persib Bandung juga penuh perhitungan tentu saja dalam merekrut pemain. Ya tidak hanya nama besar, tentunya memang ada patokan harga yang disematkan gitu ya untuk seorang pemain asing, yang memangnya sebelumnya memang ada sedikit penurunan teman-teman. Ini juga saya nggak tahu untuk lebih rincinya, karena itu dapur dari manajemen finansial Persib Bandung. Tapi kalau pemain asing yang sebelum musim ini gitu ya, itu minimal dikasih budgetnya 4M teman-teman. Jadi satu pemain asing budgetnya 4M, ya maksimal 5M. Nah, sekarang mungkin agak diturunkan, minimalnya mungkin 2M, atau ya Matteo sendiri 1, sekian katanya gitu ya. Tapi ya kita anggap 2M saja ya, mungkin minimal 2M, maksimal 4M mungkin gitu ya. Atau kalau memang Alexandre Pato kan ini 6-7, maksimal 6 atau 7M gitu ya untuk nilai value-nya dia gitu. Tapi kalau memang ya seperti awal tidak berubah, untuk satu pemain asing ada memang yang dibanderol sampai 6M untuk limit dari Persib Bandung. Ya ini juga memungkinkan Alexandre Pato ya memang ke Persib gitu ya, bisa dibeli oleh Persib Bandung. Dan untuk catatan dari pembelian
pemain Persib Bandung juga ini ya ada benang merahnya semuanya. Untuk Matteo Kocijan ini menganggur gitu, baru direkrut, jadi yang free transfernya. Lalu untuk Gustavo yang walaupun belum lama nganggurnya tapi ya tetap saja jadi free transfer gitu. Nah untuk Pato sendiri ya sudah agak lama juga gitu ya, udah hampir di atas 5 bulan menganggur. Ya bisa jadi kalau memang sudah niat ke Persib dan memang sudah deal dengan Persib juga, ya saya pikir ya ada benang merahnya di situ dari untuk apa ya, segi transfernya gitu. Kalau memang Persib ingin yang ngirit ya bisa juga gitu, tapi kalau memang hitung-hitungan kompetitifnya ya ini agak sedikit ya nggak tahu ya. Kalau memang dibilang meragukan, saya juga ini kan striker kelas dunia juga gitu kan, mantan pemain bintang juga, jadi ya tapi ya memang belum tentu sih waktu apa namanya Carlton Cole lalu Michael Essien kesini juga kan tidak menjanjikan gitu. Tapi ya kita lihat nantilah kalau memang jadi ya, ini kita berbicara saja andai-andai. Kalau memang jadi ya itu teman-teman, kalau kompetitif saya pikir ya mungkin harus menyesuaikan juga dengan Liga Indonesia gitu ya. Nah ini mungkin Bojan Hodak juga punya sedikit pertimbangan lah di situ. Anggap saja kemarin yang bintang ke Bayangkara saja gitu, yang apa Raja Nainggolan gitu, itu kan menurut Bojan sudah ketuaan, sudah tidak bisa lari dan lain sebagainya. Nah apakah memang merekrut Pato ini keputusan yang tepat atau tidak? Jadi ya kita tunggu saja lah, mungkin ada sosok lain ya. Ini karena diberitakan di media sosial sedang rame, jadi ya sering dibahas gitu. Tapi ya kalau misalkan kita nggak tahu lah jawabannya, tergantung manajemen dan Bojan Hodak kalau itu. Baik teman-teman, ini itu tadi sekilas mengenai pertanyaan dari teman-teman Bobotoh. Yang kedua masih mengenai pemain asing kapan tibanya. Kalau untuk yang Gustavo kemungkinan hari besok atau besok tiba di Indonesia, atau ya apa minggunya baru ke Bandung atau gimana. Namun untuk Tyron Del Pino ini katanya sudah diurusin juga untuk dokumennya. Seharusnya kalau Gustavo sudah sampai katanya di Indonesia, namun ya entahlah mungkin ada beberapa yang belum beres gitu ya, jadi ya tertunda 1 atau 2 hari. Tapi ya mudah-mudahan hari Minggu ini maksimal sudah sampai di Bandung gitu ya, entah di Jakarta atau di Bandung lah, langsung ke Bandung gitu. Kita lihat saja, termasuk Tyron Del Pino. Jadi minggu depan untuk latihan perdana di minggu depan ya sudah harus gabung semuanya, karena kalau ini kan kurang atau pas seminggu lagi lah untuk menghadapi Piala Presiden yang akan dimulai 19 Juli gitu ya. Jadi ya sekarang 12 Juli, mulai 19 Juli ya kurang lebih seminggu lagi. Makanya tadi malam saya bahas ya, Persib Bandung membatalkan semua agenda uji coba, hanya ada game internal. Dan ternyata memang hari ini game internal tadi pagi. Dan tadi pagi juga ada yang nanya gitu ya, Kang memang nggak boleh ya live secara disiarkan live gitu ya ketika Persib game internal gitu dan lain sebagainya. Saya pikir nggak tahu juga, karena saya nggak nonton apakah memang ada yang live atau tidak gitu ya. Jadi ya sebetulnya ini ya gimana ya, kalau memang secara pertandingan terbuka atau latihan terbuka seharusnya tidak masalah gitu ya, karena katanya tadi ada yang kabarnya di telepon tidak boleh live, tidak boleh menyiarkan. Ya mungkin alasan strategi atau ada alasan lain mungkin ya, saya juga kurang tahu teman-teman kalau memang tidak nonton langsung. Tapi kalau sebetulnya kalau saya dari kacamata Bobotoh gitu ya, ya setidaknya ya sah-sah saja, karena tidak ada larangan live, tidak ada larangan tertutup gitu ya untuk menyaksikan laga game internal atau laga latihan Persib Bandung. Jadi ya apakah balik lagi ini memang tertera, nantinya mungkin masukan juga buat manajemen kalau memang tidak boleh ada yang menyiarkan live atau bagaimana, ada ketentuan tertulis lah, kalau tidak himbauan gitu ya. Jangan ya kan
sekarang kan banyak banget untuk channel Persib Bandung gitu. Jadi ya memberikan warna saja ya sebetulnya sah-sah saja, tidak apa-apa. Jadi Boboto juga bisa nyaksiin, oh mau nonton live di sini ada, untuk Persib latihan di sini ada, semuanya ada, untuk berita ada gitu. Jadi lengkap, alhamdulillah gitu. Tapi ya itulah kadang dinamika Persib Bandung ya, kadang tidak bisa ditebak gitu. Tiba-tiba ada yang melarang, tiba-tiba tidak boleh. Nah ini juga harus diperjelas lah kemungkinan kedepannya gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan buat manajemen Persib Bandung lebih longgar lagi saja kalau memang tidak boleh, diberitahu di awal gitu ya. Nah itu untuk sekilas teman-teman. Jadi untuk pemain barunya, jadi untuk tadi ya jawabannya ditunggu saja untuk kedatangannya yang belum datang, kecuali untuk pemain baru seorang penyerang ya itu masih belum ada yang deal. Jadi kita tunggu saja teman-teman. Lalu terakhir mungkin ini mengenai ulasan game internal tadi pagi, yang mana Bojan Hodak mengatakan pemain barunya Matteo Kocijan ini memang ya masih di luar ekspektasi gitu ya. Jadi untuk ritme bermainnya belum ketemu, lalu juga untuk masih menyesuaikan dengan cuaca di Bandung katanya yang memang panas sekali, panasnya beda lah. Lalu juga masih kebingungan gitu ya. Namun kalau untuk posisinya dia masih posisi di posisi Deddy Kusnandar itu masih bisa gitu memainkan perannya, karena ya memang posisi dia di situ. Tapi kalau untuk masih kebingungan lah, harus belum ngerti banget apa yang dimaui oleh rekan-rekan di skuad Persib Bandung yang lainnya. Jadi menurut Bojan ya tunggu saja waktunya, mungkin di sini masih harus beradaptasi lagi, entah itu dengan kondisi skuad Persib Bandung maupun dengan kondisi ya di Indonesia, khususnya di Bandung gitu ya untuk cuacanya. Sedangkan David dan DDS dan Ciro juga tadi ya masih kelelahan banget kelihatan gitu ya, walaupun memang tidak ikut di game internal juga ya masih pemulihan lah, jadi masih belum begitu adaptasi lagi, walaupun kan sudah sering main di Bandung, apalagi Matteo katanya. Jadi ya ditunggu saja, kemungkinan kedepannya akan coba diperbaiki lagi lah. Jadi kalau untuk ritmenya ya malum juga, karena memang sudah lama tidak bermain. Bahkan di liga terakhirnya saja, di Liga Albania, dia sepanjang musim kalau nggak salah teman-teman hanya bermain 4 kali gitu ya sebagai ya pemain gitu, entah memang pemain cadangan yang dimainkan, pokoknya sepanjang musim hanya bermain 4 kali di liga terakhirnya, di Liga Albania sebelum ke Persib Bandung, dan memang sudah agak menganggur cukup lama juga, sehingga ya ritme permainannya harus kembali lagi, ditambah belum adaptasi dengan cuaca Bandung. Ya mudah-mudahan secepatnya lah gitu. Kita percayakan saja Bojan Hodak bisa memoles Matteo Kocijan ini gitu ya. Baik, mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Boboto, salam dunia.